Haleluya, Shalom. Pada hari ini kita kembali lagi bersama-sama untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dalam kitab Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-12. Demikianlah firman Tuhan. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah seluruh isi hukum Taurat dan kitab para nabi. Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, di sini dikatakan, perlakukanlah orang lain seperti kalian ingin diperlakukan oleh mereka. Itulah inti hukum Musa dan ajaran nabi-nabi. Jadi firman Tuhan yang saya bawakan pada hari ini, temanya adalah penilaian dan penghakiman. Firman Tuhan dalam kitab Matius pasal yang ke-7 ini, ayat 12 ini dikatakan di sini sangat jelas kepada kita bagaimana kita ingin diperlakukan baik kepada orang-orang. Maksudnya adalah bagaimana kita itu ingin diperlakukan atau dihormati secara baik. Pokoknya intinya apapun yang kita mau orang perbuat kepada kita baik, maka kita juga harus perbuat yang baik kepada orang tersebut. Karena firman Tuhan dalam Matius pasal 7 ayat 12 ini dikatakan sangat jelas bagaimana kita harus memperlakukan orang baik, maka orang juga akan melakukan kita juga yang baik demikian juga. Karena apa? Dalam Matius pasal yang ke-7 ayat 12 ini di sini sudah sangat jelas bagi kita. Kita itu lihat dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Di sini dikatakan, perlakukanlah orang lain seperti kalian ingin diperlakukan oleh mereka. Jadi di sini firman Tuhan yang saya baca, di sini dikatakan bahwa dan menegaskan bahwa perlakukanlah orang lain seperti kalian ingin diperlakukan oleh mereka. Jadi kita itu harus memperlakukan orang yang baik, maka orang itu juga akan memperlakukan kita yang baik. Jika kita ingin dihormati, kita hormati terlebih dahulu orang tersebut yang kita mungkin jumpai atau bertemu sehari-hari. Karena firman Tuhan pada ayat 12 ini tidak jauh berbeda dengan tema saya, yaitu adalah penilaian dan penghakiman. Jika kalau kita tidak melakukan demikian kepada orang-orang, yang tadi seperti saya bilang itu, bahwa jika kita ingin dihormati tetapi kita tidak menghormati orang tersebut, maka apa yang terjadi dan maka apa yang muncul di pikiran orang itu? Maka mungkin sesuatu yang timbul di dalam pikiran orang tersebut adalah pasti dia menilai, yaitu penilaian, dan mungkin juga dia bisa menghakimi, yaitu penghakiman. Dia bisa menghakimi. Mungkin di dalam pikirannya dia berkata, orang begini dia perlakukan saya begini, tetapi dia sendiri ingin kita hormati dia. Maka di situ timbullah pikiran yang negatif, dan di situ maka timbullah yang namanya penilaian dan menghakimi. Seperti tema saya, penghakiman dan penilaian, juga bisa disebut penilaian dan penghakiman. Jadi firman Tuhan di sini mengingatkan kita, mengajarkan kembali kita bagaimana kita ingin diperlakukan orang baik. Kita harus terlebih dahulu juga, kita yang terlebih dahulu, kita yang harus pertama lakukan itu kepada orang tersebut baik, maka orang tersebut melakukan juga demikian kepada kita yang baik. Jikalau kita tidak melakukan yang baik kepada orang tersebut yang jahat, tidak menghormati, maka orang tersebut juga tidak akan melakukan apa yang kita inginkan kepadanya. Karena firman Tuhan ini sudah jelas dalam Matius 7 ayat 12. Di sini dikatakan, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah
isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi sudah jelas firman Tuhan ini mengajarkan, mengingatkan kembali kita bagaimana kita itu ingin diperlakukan baik, maka kita ini yang terlebih dahulu memperlakukan orang tersebut dengan baik juga. Maka ada hubungan yang namanya saling menghormati satu sama lain. Jadi firman Tuhan, mari kita merenungkan bersama-sama firman Tuhan ini. Semoga di dalam kehidupan kita bisa rukun satu sama lain, saling menghormati satu sama lain. Seperti firman Tuhan katakan, jika kita ingin dihormati, maka terlebih dahululah kita hormati orang tersebut. Demikianlah firman Tuhan. Semoga memberkati kita yang sedang menonton. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.